Karena begini, siapa yang menggunakan, siapa yang membawakan karya cipta itu, kan di situ kan bukan manajemennya, di situ kan lebih kepada penyanyinya yang menggunakan, kan begitu. Karena jualannya kan adalah lagu itu dan penyanyinya, kan begitu. Jadi itulah yang mungkin sering disalahpahamkan. Orang selalu melemparkan tanggung jawab bahwa yang bertanggung jawab itu adalah penyelenggara, manajemen, produser, macam-macam. IO. Nah, saya selalu katakan harus bisa dibedakan orang yang bertanggung jawab secara hukum sama orang yang kita minta untuk mengurus pertanggungjawaban itu. Jadi seperti misalnya delegasi. Jadi seperti yang saya katakan tadi itu, kita tahu bahwa itu adalah tanggung jawab kita, tapi kita bisa minta manajemen kita urus. Pembayaran juga seperti itu. Bisa kita minta tolong dibayarkan. Nah, tapi kalau misalnya izin itu tidak ada, pembayaran itu tidak ada misalnya, lalu siapa yang bertanggung jawab? Tetap yang bertanggung jawab adalah pelaku pertunjukannya itu. Nah, itu tadi saya katakan itu, bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu kan harusnya memberikan perlindungan kepada pencipta, tapi kan faktanya kan seolah-olah penyanyi itu kan memiliki imunitas kekebalan hukum gitu. Nggak boleh disentuh, nggak boleh disalahkan, nggak boleh diapa-apain, salahkan orang lain. Kalaupun dia nyanyikan, salahkan orang lain. Kalaupun dia nggak bayar, salahkan orang lain. Lalu penyanyi apa kewajibannya secara hukum? Oh, nggak ada. Mana ada orang di dunia ini hanya memiliki hak dan nggak memiliki kewajiban? Ya, sebagai penyanyi dia juga punya hak, dia punya kewajiban. Haknya dia mendapatkan bayaran atas performnya dia. Kewajibannya dia apa? Dia harus mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah izin lagu yang akan dia gunakan, termasuk pembayaran hak ekonomi dari lagu yang dia akan bawakan. Kalau dia mau delegasikan tanggung jawab itu ke orang lain, boleh, tapi dia harus pastikan sebelum itu dilakukan, orang yang diberikan delegasi itu melaksanakan tugasnya dengan baik. Karena kalau tidak dilaksanakan dengan baik, ternyata terlanjur nyanyi, izinnya nggak ada, yang diminta tanggung jawab secara hukum siapa? Ya penyanyinya. Tapi karena ini belum terbiasa, makanya selalu jadi masalah yang besar. Padahal sebenarnya gampang kok, tinggal minta izin selesai. Ya, terus kemudian kemudian ada yang mengatakan misalnya, masa setiap nyanyi harus minta izin? Loh, makanya sebagai seorang penyanyi, performer itu, dia kan tahu lagu-lagu apa aja yang identik dengan dirinya. Dan dia tahu juga lagu-lagu itu siapa yang menciptakan. Jadi sebenarnya tinggal bikin perjanjian lisensi untuk menggunakan lagu itu di depan selama 2 tahun misalnya. Dengan term of payment misalnya akan dibayarkan kalau memang ada penggunaan. Kalau tidak ada penggunaan ya nggak akan ada pembayaran. Tapi paling tidak dia sudah mendapatkan izin selama 2 tahun. Jadi nggak setiap nyanyi minta izin. Loh, bagaimana kalau tiba-tiba dalam pertunjukan itu, ini kalau kita bicara misalnya live konser ya, ada permintaan untuk menyanyikan lagu yang bukan dalam list lagu itu. Request. Itu kan pengecualian. Yang kemudian kita bisa tunjukkan bahwa itu pengecualian, bukan lagunya kita, itu karena request, dan tetap kita artinya itu mengurus segala sesuatunya, termasuk hak ekonominya di kemudian hari setelah pertunjukan itu. Nah, tapi kalau mengcover kan ini niat nih kan. Kalau mengcover kan niat nih. Wah, gua mau cover lagu ini, misalnya saya lagi lagu statue kan lagi ngetop nih. Wah, saya mau cover nih lagu statue. Mudah-mudahan saya bisa kecepatan rezeki dari lagu statue yang viral misalnya seperti itu. Saya cover. Kemudian saya tayangkan di YouTube, di Spotify secara digital misalnya gitu. Ya kan? Saya berasumsi kan penciptanya kan juga dapat hak ekonomi. Kan begitu. Betul ya? Nah, kalau dia nggak suka, dia tinggal take down. Tapi persoalannya undang-undang kita mengatakan wajib untuk mendapatkan izin terlebih dahulu gitu loh. Nah, itulah cara kita untuk menghargai sang pencipta itu gitu loh. Nah, tapi kan yang disosialisasikan kan tidak, yang seperti saya katakan tadi itu, soalnya pencipta itu tidak memiliki hak apapun untuk menentukan lagunya ini boleh dinyanyikan atau tidak. Nggak perlu izin, yang penting nyanyikan saja. Kalau ada apa-apa, cari yang lain yang bertanggung jawab. Produser, manajemen, ini. Nah, jadi artinya, jadi penyanyi enak banget dong. Kewajiban dia nggak ada. Tinggal cari orang lain yang bertanggung jawab. Betul nggak? Kalau ternyata undang-undang mengatakan demikian, ribut, heboh.
Bahkan sebagian orang mengatakan boleh nyanyikan lagu saya tanpa izin. Loh, itu kan opini, itu kan subjektivitas. Bukan berarti karena ada pencipta yang mengatakan demikian terus berlaku secara umum lagu itu boleh dinyanyikan tanpa izin, kan begitu kira-kira intinya. Nah, jadi kalau saya rasa bahwa apa yang kami lakukan selama ini, bahkan ketika kami melakukan satu tindakan yang tidak lazim dan itu mungkin bertolak belakang dengan kebiasaan industri rekaman saat ini, dengan mengajukan gugatan kepada Agnes Monica dan juga melakukan laporan kepada Agnes Monica, ini ternyata menginspirasi para pencipta-pencipta lain untuk mempertahankan haknya secara hukum, berani untuk memperjuangkan haknya secara hukum. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini bisa dijembatani sehingga ada pertemuan antara penyanyi dengan pencipta, ini masih bisa ada jalan keluarnya. Tapi kalau misalnya penyanyi terlalu gengsi, misalnya seperti itu untuk dilakukan pembicaraan dan mereka selalu menganggap bahwa diri mereka itu adalah manusia yang memiliki imunitas yang mutlak dalam membawakan sebuah lagu, nggak bisa disentuh sama sekali. Ini yang saya rasa harus pola pikir ini yang harus diperbaiki agar terjalin suatu kerjasama industri rekaman itu yang bagus. Karena kan tanpa ada penyanyi juga nggak mungkin, tanpa ada pencipta juga nggak mungkin. Jadi harusnya bersinergi. Tapi masalahnya undang-undang kita mengatakan untuk memanfaatkan karya ciptaan secara ekonomi wajib mendapatkan izin gitu loh. Saya kira seperti itu. Nah, ini dari Lesti sendiri kan Bang bilang kalau dia masih mempelajari dan menunggu proses hukum yang selanjutnya. Menurut Abang melihat respon seperti itu dari pihak Lesti melalui kuasa hukumnya gimana Bang? Ya nggak apa-apa. Jadi memang kan boleh-boleh saja. Artinya kuasa hukumnya Lesti perlu juga dong persiapan. Kan seperti yang tadi saya katakan dari itu. Apakah pasal 9 ayat 1 huruf E itu tentang pendistribusian itu termasuk secara digital, kan begitu kan? Apakah hanya mengatur fisiknya saja? Pendistribusian kan biasanya kan orang mendistribusikan kan begitu ya? Apakah seperti itu apa tidak? Kan ini yang perlu dikaji oleh kuasa hukumnya Lesti ya. Ini kan artinya kan mereka juga berpikir apakah yang mereka lakukan itu salah apa tidak? Apakah perlu izin apa tidak? Jadi mereka perlu juga persiapan sebelum untuk merespon, sebelum menjawab dan hal-hal yang lain gitu ya. Karena kalau misalnya mereka merasa bahwa mereka itu salah, harusnya pada waktu kalau memang ada somasi, misalnya ada teguran sebelumnya, harusnya peluang itu yang diambil untuk mencoba bermediasi dan bernegosiasi. Disitulah harusnya dilakukan untuk mencari persamaan, bukan mencari perbedaan, tapi mencari persamaan sehingga akhirnya ini masalah bisa diselesaikan dengan baik yang tidak mengganggu hubungan baik antara penyanyi dan pencipta. Nah, tapi kalau misalnya kemudian kita merasa bahwa kita tidak salah karena memang semua orang mengatakan boleh-boleh saja, inilah akhirnya membuat pencipta menggunakan haknya secara hukum karena memang hukum mengatur demikian. Jadi makanya saya kira itu satu hal yang wajar kalau misalnya kuasa hukum Lesti juga perlu waktu untuk mempelajari kasus ini. Oke, udah.